Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 17, kelompok pengabdian kesehatan masyarakat, program studi profesi apotek Universitas Jenderal Ahmad Yani. Tema pengabdian kesehatan masyarakat kelompok kami yaitu pola hidup sehat bebas hipertensi. Penyakit kronis masih menjadi penyakit dengan prevalensi tertinggi dan penyumbang kematian terbesar di Indonesia. Salah satu penyakit kronik, yaitu hipertensi, masih menjadi ancaman kesehatan serius pada masyarakat di seluruh dunia. Berdasarkan riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, prevalensi hipertensi di Indonesia sebesar 34,11%. Data prevalensi hipertensi menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kota Cimahi tahun 2015 sampai 2019 yang terbanyak berada di Puskesmas Cimahi Selatan sebanyak 1.859 orang dan data cakupan hasil sebanyak 58,75%. Prevalensi hipertensi akan terus meningkat tajam dan diprediksi pada tahun 2025 sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia. Pengertian hipertensi. Apa itu hipertensi? Hipertensi adalah kondisi di mana seseorang memiliki tekanan darah lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastoliknya adalah 90 mmHg. Untuk klasifikasi tekanan darah hipertensi adalah sebagai berikut. Tekanan darah normal yaitu 120/80 mmHg. Gejala hipertensi. Pada umumnya, hipertensi tidak disertai dengan gejala yang spesifik. Namun, terdapat beberapa gejala yang tidak spesifik seperti sakit kepala, pusing, nyeri dada, gelisah, penglihatan kabur, serta pasien sering mengalami lelah. Faktor resiko yang menyebabkan hipertensi. Yang pertama adalah usia, yang dimana peningkatan usia maka terjadinya resiko peningkatan hipertensi dikarenakan struktur dari perubahan pembuluh darah. Yang kedua yaitu jenis kelamin, yang dimana jenis kelamin pria ini lebih beresiko dibandingkan wanita. Pada masa menopause, wanita akan lebih berpotensi dikarenakan akibat hormonal. Yang ketiga yaitu genetik. Menurut Davidson, di mana ketika kedua orang tuanya mengalami hipertensi, maka sekitar 45% tersebut anaknya akan mengalami hipertensi. Ketika salah satu orang tuanya mengalami hipertensi, maka sekitar 30% anaknya tersebut akan mengalami hipertensi. Faktor yang keempat adalah kegemukan atau obesitas. Pada orang obesitas memiliki 5 kali potensi sehingga menyebabkan hipertensi. Kemudian yang kelima adalah kebiasaan minum alkohol. 2-3 gelas per hari dapat menyebabkan hipertensi. Kemudian faktor yang keenam adalah kebiasaan merokok. Zat aktif dari rokok yaitu nikotin dan karbon dioksida dapat menembus ke peredaran darah sehingga menyebabkan kerusakan arteri sehingga menyebabkan hipertensi. Faktor yang ketujuh yaitu konsumsi garam yang berlebih. Konsumsi garam yang berlebih dapat menyebabkan peningkatan cairan di dalam tubuh yang akan meningkatkan volume di dalam tubuh yang menyebabkan hipertensi. Faktor yang kedelapan yaitu kurangnya aktivitas fisik seperti olahraga. Olahraga dapat membantu menurunkan tekanan darah dan bermanfaat bagi penderita hipertensi. Hipertensi yang tidak mendapatkan penanganan dengan baik dapat menyebabkan terjadinya komplikasi penyakit, di antaranya seperti gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif merupakan kondisi di mana jantung tidak dapat memompa darah untuk kebutuhan tubuh. Selanjutnya, stroke. Hipertensi merupakan faktor utama terjadinya stroke. Apabila tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Apabila hal ini terjadi di otak, dapat menyebabkan pendarahan di dalam otak. Hal tersebut dapat menyebabkan stroke. Selanjutnya adalah kerusakan penyakit ginjal, di mana hipertensi dapat menyempitkan dan menebalkan aliran darah yang menuju ke ginjal, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan ginjal. Komplikasi hipertensi selanjutnya adalah penyakit pembuluh darah tepi. Penyakit pembuluh darah tepi atau biasa yang disebut dengan penyakit arteri perifer merupakan adanya osteoporosis akibat hipertensi yang dapat mempersempit arteri perifer, yaitu pembuluh darah arteri yang terdapat pada kaki. Gejala yang paling umum yang dapat dirasakan yaitu kram dan nyeri atau terasa lelah pada otot kaki atau pinggul saat berjalan atau menaiki tangga.
Tak hanya bisa mempengaruhi pembuluh darah di ginjal, hipertensi juga bisa memicu terjadinya komplikasi pada pembuluh darah pada mata. Pembuluh darah pada mata yang menyempit dan menebal akan mengakibatkan tekanan darah yang tinggi. Bila hal ini terjadi, maka aliran darah di retina mata akan menjadi terbatas yang menyebabkan penglihatan menjadi kabur dan hilangnya penglihatan secara total, yaitu kebutaan. Kondisi ini disebut dengan retinopati hipertensi. Selanjutnya ada gangguan saraf dan gangguan cerebral. Selain stroke, komplikasi hipertensi juga dapat berupa penyakit demensia. Ini merupakan penyakit otak yang membuat penderitanya sulit berpikir, berbicara, bernalar, mengingat, melihat, maupun bergerak. Ada beberapa penyebab kondisi ini. Salah satunya adalah demensia vaskular. Demensia vaskular sendiri merupakan terjadi akibat penyempitan pembuluh darah yang membuat sifatnya suplai darah. Selanjutnya, upaya pengendalian hipertensi. Upaya pengendalian hipertensi bertujuan untuk mencegah, mengurangi terjadinya kesakitan dan komplikasi. Hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan farmakologi dan non-farmakologi. Untuk pendekatan farmakologi merupakan upaya untuk mengobati hipertensi dengan cara mengendalikan tekanan darah bagi penderita hipertensi. Hal ini bisa didapatkan melalui pelayanan kesehatan yang pertama seperti puskesmas dan atau klinik. Kemudian terapi farmakologi ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa sampai seumur hidup dan harus dikonsumsi secara rutin. Terapi non-farmakologi hipertensi yang pertama menurunkan berat badan dengan cara mengganti makanan yang tidak sehat seperti fast food atau makanan cepat saji dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Yang kedua, kurangi konsumsi garam. Menurut WHO, dianjurkan untuk konsumsi garam kurang dari 5 gram per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Yang ketiga adalah olahraga. Olahraga yang dianjurkan 30-60 menit per hari, minimal dilakukan 3 kali dalam seminggu. Adapun olahraga yang dianjurkan seperti jalan kaki, bersepeda, berenang, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah berhenti merokok. Yang kelima, berhenti konsumsi alkohol. Dan yang keenam adalah manajemen stres, karena stres akan mengakibatkan meningkatnya resiko terjadi hipertensi. Dan yang terakhir yaitu makanan gizi seimbang, di mana menerapkan pola DASH, yaitu Dietary Approach to Stop Hypertension, yaitu dengan mengkonsumsi 1 karbohidrat seperti gandum dan sereal, 7-8 porsi per hari. Kedua, sayuran dalam keadaan sudah matang, 5 porsi per hari. Ketiga, buah dan jus, 4-5 porsi per hari. Keempat, susu bebas lemak, 1 gelas per hari. Kelima, daging bebas lemak dan ikan, kurang dari 2 porsi per hari. Keenam, kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, tahu, dan tempe, 0,5-1 porsi per hari. Dan yang ketujuh, gula, di mana kurang dari 20 gram per hari atau setara dengan 4 sendok makan per hari. Yang kedelapan, untuk garam, di mana konsumsi maksimal 1 sendok teh garam per hari. Yang kesembilan, untuk telur, di mana hindari mengkonsumsi kuning telur karena dapat menyebabkan kolesterol, maksimal 4 butir kuning telur per minggu. Hipertensi dapat dikendalikan dengan patuh. P. Periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Ya, terima kasih. Waspadai hipertensi.